Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada seluruh peserta, pimpinan LPP Akademisi Nusantara sekaligus pemateri yang sudah bergabung dalam aplikasi Zoom kita pada hari kedua di Klatnas yang diselenggarakan oleh LPP Akademisi Nusantara dengan tema penyusunan lembar kinerja peserta didik pada kurikulum Merdeka edisi bulan November di tahun 2023, di mana hari ini merupakan hari kedua dalam tema besar yang kita angkat dalam edisi Diklatnas bulan November ini, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh peserta, baik dari kalangan dosen, guru, tenaga kependidikan, guru pengawas, kepala sekolah maupun masyarakat secara umum dalam Diklatnas hari kedua ini. Selamat malam juga kepada Ibu pemateri kita yang sudah berkesempatan hadir membersamai kita pada kegiatan malam hari ini. Senang sekali dan izinkan saya, Yayan Ansori, Bapak Ibu sekalian, untuk memandu kegiatan diskusi atau pelatihan di hari kedua ini. Sebelum kita memulai diskusi pada hari kedua ini, Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama membuka hari kedua ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalani kegiatan ini hingga akhir nanti, dan menambah ilmu serta wawasan dan juga pengimplementasian yang lebih baik lagi tentunya di lingkungan sekolah kita masing-masing. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya banggakan, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi penting sebelum dimulainya kegiatan di Klatnas di hari kedua ini, yaitu Bapak dan Ibu diharapkan tetap menyalakan kamera selama kegiatan ini berlangsung. Jika ada pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin disampaikan, bisa disampaikan pada sesi diskusi nanti dengan mengangkat tangan pada tombol raise hand aplikasi Zoom Bapak dan Ibu sekalian, atau menuliskan pertanyaan pada kolom Q&A atau kolom chat untuk nanti kami akan bacakan dan direspon oleh pemateri kita. Terkait fasilitas Bapak dan Ibu sekalian berupa sertifikat dan lain sebagainya, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir karena nanti akan dikirimkan link atau link presensi untuk mengkonfirmasi terkait dengan donasi untuk penerbitan biaya sertifikat dan beberapa hal lainnya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pemateri yang saya banggakan dan juga pimpinan LPP Akademisi Nusantara yang saya hormati, untuk mengefektifkan waktu, mari kita sapa pemateri kita pada malam hari ini. Selamat malam, Ibu Restu Wibawa. Selamat malam, Mas Yayan. Baik, selamat malam. Sehat, Ibu? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang saya banggakan, sepertinya tidak ada yang bisa kita tunggu lagi tentu daripada pemateri yang sangat luar biasa, sekaligus juga dengan materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Untuk mengefektifkan waktu kepada pemateri kita, Ibu Restu Wibawa MPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih banyak Mas Yayan atas kesempatan yang sudah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya banggakan, kembali lagi kita bertemu di waktu atau di jam istirahat Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu masih semangat juga untuk menambah wawasan keilmuan Bapak Ibu terkait dengan bagaimana menyusun lembar kerja peserta didik yang Bapak Ibu bisa implementasikan itu dalam pembelajaran. Kemarin Bapak Ibu secara teori Bapak Ibu kita sudah bahas terkait dengan apa itu LKPD, bagaimana langkah-langkah penyusunannya, apa yang harus ada. Dan hari ini kita akan sama-sama membahas terkait dengan bagaimana penyusunan LKPD itu sendiri. Di sini saya akan memberikan dua contoh LKPD yang memang menurut saya itu sangat sederhana Bapak Ibu. Dan dalam penyusunan LKPD itu sebenarnya tidak baku ya, sesuai dengan bagaimana kebutuhan peserta didik kita, kemudian mungkin sesuai dengan kesepakatan daripada sekolah Bapak Ibu. Kalau seandainya harus diseragamkan, mungkin bisa diseragamkan, tapi kalau saya lihat jarang menyeragamkan daripada LKPD itu sendiri. Ya, jadinya Bapak Ibu bisa berkreasi sebaik mungkin untuk bagaimana mengembangkan LKPD atau menyusun LKPD itu sehingga menjadi lebih menarik. Ya, kalaupun mungkin saya nanti jelaskan prosedur dari LKPD itu, Bapak Ibu juga bisa kembangkan lagi seperti apa LKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa.
Mohon izin share screen Bapak Ibu. Di sini saya akan memberikan contoh LKPD. Sudah kelihatan Mas Yayan atau belum? Sudah Bu, sudah. Terlihat jelas? Terlihat Bu, terlihat. Oke, Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan contoh LKPD ya, basisnya 5M. Nanti juga akan saya berikan contoh LKPD yang lebih sederhana lagi. Yang di sini Bapak Ibu, untuk LKPD yang sudah saya susun terkait dengan diagonal bidang dan diagonal ruang. Ini adalah judul LKPD yang Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan bidang studi Bapak Ibu atau materi Bapak Ibu, ya itu bisa Bapak Ibu sesuaikan. Di sini saya berikan contoh untuk kelas 7 ya, di diagonal bidang dan diagonal ruang. Bapak Ibu dalam menyusun LKPD jangan lupa di sini harus ada dicantumkan apakah LKPD itu Bapak Ibu inginkan penyelesaiannya itu individu ataupun secara kelompok. Kalau seandainya secara kelompok, berapa kelompok yang Bapak Ibu libatkan ya. Di sini bisa ditulis ya maksimal itu bisa 4 sehingga bisa lebih representatif ya Bapak Ibu ya terkait dengan kelompok dan nama kelompok ini harus Bapak Ibu tuliskan di sini seperti itu. Jangan lupa Bapak Ibu dalam LKPD yang Bapak Ibu akan susun itu Bapak Ibu harus muatkan capaian pembelajaran karena ini sangat penting dan capaian pembelajaran ini Bapak Ibu bisa download ya. Ya, silahkan nanti yang tidak boleh dirubah itu adalah capaian pembelajaran. Sehingga itu bisa disesuaikan dengan fase yang ada dalam kurikulum Merdeka Belajar. Itu capaian pembelajarannya Bapak Ibu tinggal pindahkan saja di sini disesuaikan dengan kurikulumnya. Kalau seandainya masih menggunakan kurikulum 2013, pastinya di sini dituliskan kompetensi dasar seperti itu. Dan di sini Bapak Ibu bisa masukkan capaian pembelajarannya pada fase akhir fase F ya, karena ini di kelas kelas 12 ya, kelas 12 di sini fasenya fase F. Peserta didik menganalisis dan menggunakan berbagai prinsip konsep dan sifat diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal dalam ruang dimensi 3 serta penerapannya dalam memecahkan masalah. Di sini saya tidak merubah sama sekali terkait dengan capaian pembelajarannya. Ya, sehingga nanti di tujuan pembelajarannya Bapak Ibu ingin membahas terkait dengan apa. Itu bisa diturunkan dalam capaian pembelajaran yang Bapak Ibu sudah lihat dalam fase F. Ya, di sini kaitannya dengan bagaimana menganalisis diagonal bidang, menganalisis konsep dan sifat diagonal ruang, diagonal bidang dan bidang diagonal sesuai prosedur dengan teliti dan tepat. Di sini tujuan pembelajaran daripada turunan daripada capaian pembelajaran itu sendiri. Kemudian indikator pencapaian tujuan pembelajarannya di sini Bapak Ibu selain Bapak Ibu harus mengurutkan ya konsep daripada diagonal ruang dan diagonal bidang itu sendiri, ini harus diurutkan dari kata kerja operasional yang Bapak Ibu gunakan. Apakah itu dia di C1 didahulukan dulu kaitannya dengan mendeskripsikan konsep, baru C berapa C5 kemudian atau mungkin C6 ini harus diurutkan ya karena dengan urutan ini Bapak Ibu bisa melihat bagaimana pembelajaran Bapak Ibu ya apa yang harus didahulukan ya sebelum menganalisis sebuah konsep dari dan sifat diagonal bidang Bapak Ibu mungkin saja mendeskripsikan dulu konsep dan sifat diagonal ruang. Kalaupun mendeskripsikan itu sudah Bapak Ibu lakukan di pembelajaran sebelumnya, Bapak Ibu bisa indikator pencapaian tujuan pembelajarannya itu bisa langsung ke pokok atau inti daripada pembahasan Bapak Ibu.
Ya, sehingga di sini Bapak Ibu harus jeli dalam membuat indikator pencapaian tujuan pembelajaran itu sendiri. Seperti itu. Nah, kalau yang di sini Bapak Ibu, yang untuk kata kerja operasionalnya seperti yang saya sampaikan di kemarin malam itu bisa Bapak Ibu lihat di taksonomi Bloom. Di sana itu sudah Bapak Ibu tinggal pilih ya kata kerja operasionalnya itu baik dari sikap, baik dari pengetahuan, baik dari keterampilan. Tinggal Bapak Ibu bisa memilih saja sehingga Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan materi pembelajaran yang Bapak Ibu akan sampaikan di dalam. Nah, di sini Bapak Ibu di komponen ayo mengamati ya, ya ayo mengamati. Kalau seandainya Bapak Ibu menggunakan apa namanya tahapan-tahapan daripada 5M, itu Bapak Ibu harus mulai dari pengamatan ya. Siswa kita itu diajak untuk mengamati gambar yang ada di bawah ini ya. Mengamati. Ketika mereka mengamati apa yang harus dilakukan ya. Pengamatan apa saja yang harus diamati. Nah, ini Bapak Ibu berikan penjelasan kepada peserta didiknya yang diamati itu apa saja. Gambar-gambar inilah yang Bapak Ibu instruksikan untuk diamati ya, seperti itu. Nah, dilihat dari perhatikan gambar 4111 contohnya seperti itu. Ruang garis AC dan BD seperti apa ya gitu. Nah, nanti di sini setelah mengamati semua garis dari pertanyaan ini Bapak Ibu, ruas garis AC, ruas garis dari BD ya, dari diagonal bidang yang Bapak Ibu sudah buat ini, Bapak Ibu tinggal di sini ada komponen ayo menanya. Ya, di komponen ayo menanya ini Bapak Ibu menanyakan ya apa yang menjadi hasil pengamatan peserta didik Bapak Ibu. Ya, peserta didik Bapak Ibu sudah melakukan pengamatan sebelumnya, kemudian Bapak Ibu menanyakan gambar apa saja ya, pertanyaan-pertanyaan dari anggota kelompoknya atau pertanyaan-pertanyaan kalau seandainya Bapak Ibu membuat LKPD itu secara individu ya. Di situ bisa ditanyakan di dalamnya pertanyaan tentang diagonal bidang dan diagonal ruang pada tempat yang sudah disediakan ya. Kita harus usahakan pertanyaan itu memuat kata-kata garis yang sudah diamati oleh peserta didik kita sebelum proses menanya ini Bapak Ibu berikan. Nah, nanti di sini dia uraikan oleh peserta didik kita bagaimana bentuk daripada atau hasil daripada pengamatan yang sudah dilakukan oleh peserta didik kita. Ya, sehingga di sini ayo menanya seperti itu. Di sini nanti disampaikan apa saja yang sudah diamati seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, ya dalam kegiatan Ayo Menggali Informasi, ya dari mungkin sekian banyak pertanyaan yang Bapak Ibu buat ataupun peserta didik buat dalam komponen bertanya ini, ya Bapak Ibu ya, harus Bapak Ibu tekankan, ya, yang mana yang memang menjadi pokok daripada pertanyaan itu, ya. Apakah karena tadi sudah di sebelumnya itu dari indikator pencapaian itu apa yang dimaksud dengan diagonal bidang atau kaitannya dengan mendeskripsikan kaitannya dengan diagonal bidang itu sendiri. Nah, di sini kita tanyakan untuk kita gali informasi terkait dengan bagaimana diagonal bidang itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan diagonal bidang? Apakah diagonal bidang selalu menghubungkan titik-titik sudut? Itu sudah mulai pertanyaan-pertanyaan ini harus mencerminkan capaian pembelajaran yang Bapak Ibu sudah buat atau indikator capaian pembelajaran yang Bapak Ibu sudah sudah rincikan seperti itu sehingga Bapak Ibu bisa mudah dalam membuat pertanyaan-pertanyaan ya dalam menggali informasi tersebut ya. Apakah diagonal bidang selalu menghubungkan titik-titik sudut yang terletak pada bidang yang sama dan tidak merupakan sudut bidang itu sudah peserta didik lihat di ayo melihat daripada gambar sebelum ini seperti itu. Di sini digali informasi terkait dengan itu, kemudian siswa kita itu diajak untuk menjawab semua pertanyaan yang ada dalam penggalian informasi yang dimaksudkan. Kemudian
Setelah menggali informasi ya tentang daripada kunci jawaban daripada semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan seperti itu, silahkan Bapak Ibu memberikan kesempatan kepada peserta didik kita untuk menalar daripada kaitannya dengan bangun ruang yang sudah ada di bawah ini. Seperti itu. Bapak Ibu silahkan nanti bisa dicari gambar-gambar yang memang menurut Bapak Ibu itu menarik seperti itu. Nanti bisa dimasukkan ke dalam posisi LKPD Bapak Ibu sehingga bisa sesuai dengan materi pembelajarannya. Di sini Bapak Ibu diinstruksikan kepada peserta didiknya untuk bagaimana menalar itu sendiri ya. Dari bangun ruang ini mana yang termasuk diagonal bidang, mana yang termasuk diagonal ruang. Nanti di sana itu siswa kita itu melakukan analisis ya terkait dengan bangun ruang yang sudah dilihat. Kemudian nanti dia bisa bedakan mana yang termasuk diagonal bidang, mana juga yang termasuk diagonal ruang dari gambar yang sudah kita sajikan di bawah ini. Seperti itu. Di sini banyak sekali gambar-gambar yang bisa analisis oleh peserta didik kita sehingga nanti bisa dimasukkan ke dalam kolom diagonal bidangnya berapa ya sesuai dengan gambar nanti dimasukkan ke dalam kolom diagonal bidang dan diagonal ruang sendiri. Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu ya dari tabel di atas adakah bangun ruang yang tidak mempunyai diagonal bidang? Ya, dari gambar itu ada pertanyaan lagi kepada siswa kita, apakah ada bangun ruang yang tidak mempunyai diagonal ruang? Jika ada, maka disebutkan di sini yang gambar yang mana saja yang tidak memiliki bangun ruang dan diagonal ruang. Seperti itu. Nah, ini bisa Bapak Ibu masukkan ke dalam komponen-komponen daripada pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilihat dari gambar ini. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya Bapak Ibu silahkan nanti tahapan terakhir yang dilakukan oleh peserta didik kita yaitu mengkomunikasikan. Ya. Di sini secara berkelompok ya Bapak Ibu bisa tuliskan ya apa saja komentar dari teman kelompoknya ya ataupun mungkin saja ada ide-ide ya yang diberikan oleh teman kelompoknya terkait dengan LKPD yang sudah dibagikan. Sudah dilihat dari kaitannya dengan bagaimana mereka sudah menalar, membaca, ya itu di sini bisa dikomunikasikan dengan teman sejawatnya Bapak. Ya, hasil yang mereka temukan pastinya di setiap peserta didik kita punya ide-ide yang berbeda atau punya komentar-komentar yang berbeda dari apa yang sudah dilihat, ya, apa yang sudah dibaca, atau menyimpulkan apa yang sudah dipaparkan sebelumnya, Bapak Ibu. Sehingga di sini adalah komponen mengkomunikasikan antar sesama kelompoknya. Setelah itu juga bisa mengkomunikasikan dengan kelompok yang lain itu Bapak Ibu, sehingga disinilah fungsi daripada ayo mengkomunikasikan dari LKPD 5M itu sendiri. Ya, ini contoh yang pertama yang saya berikan. Selanjutnya Bapak Ibu di sini saya berikan lagi contoh satu ya terkait dengan mata pelajaran matematika juga. Ini sederhana sekali ya Bapak Ibu. Di sini masuk ke kategori operasi penjumlahan dan pengurangan. Ini untuk kelas 1 Bapak Ibu. Ini kelas 1 SD ya. Di sini Bapak Ibu di lembar kerja peserta didik ada judul daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Kalau Bapak Ibu mengajar di kelas 1 tentang operasi penjumlahan dan pengurangan, ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu. Bentuknya sangat sederhana ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi bagaimana bentuk daripada operasi penjumlahan dan pengurangan dalam LKPD.
Di sini Bapak Ibu sama ya, nama kelompoknya, nama kelompok apa, ya anggota kelompoknya apa. Kalau seandainya tidak menggunakan kelompok, silahkan gunakan individu, bisa langsung nama individu tersebut yang Bapak Ibu bisa cantumkan di sini. Gitu. Jangan lupa lagi saya sampaikan bahwa di sini adalah ada capaian pembelajaran, karena ini sangat penting sekali ya, sehingga Bapak Ibu bisa melakukan tahapan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran ya, atau mencapai capaian pembelajaran, capaian akhir pembelajaran itu. Yang ini salah satunya tidak boleh dirubah sama sekali ya, karena di kurikulum Merdeka tinggal kita cari saja capaian pembelajaran disesuaikan dengan fase daripada kurikulum kita. Di fase apa tempatnya, itulah nanti Bapak Ibu bisa pilih. Nah, di sini di fase akhir fase A ya, untuk capaian pembelajaran itu banyak komponen yang dibahas sebenarnya Bapak Ibu. Ya, di sini peserta didik menunjukkan pemahaman dan memiliki intuisi bilangan atau number sense pada bilangan cacah sampai 100. Ya, kemudian dia deskripsi bentuknya kalau capaian pembelajaran. Bapak Ibu bisa download. Mereka juga dapat membaca, menulis, menentukan sampai melakukan menggunakan benda-benda konkret yang banyaknya sampai 20 ya. Nah, di sini juga peserta didik menunjukkan pemahaman pecahan sebagai bagian dari keseluruhan melalui konteks membagi sebuah benda atau kumpulan benda sama banyak pecahan dan diperkenalkan adalah setengah dan seperempat. Di mana yang diambil ya Bapak Ibu di tujuan pembelajarannya, di capaian pembelajaran hanya diambil dalam komponen peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan saja. Ya, jadinya di sini fokus kepada tujuan pembelajarannya adalah bagaimana peserta didik ya bisa melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan menggunakan benda-benda konkret ya yang banyaknya sampai 20. Sehingga di indikator pencapaian tujuan pembelajaran, sebelum tujuan pembelajaran ini dicapai, apa yang harus dilakukan? Ya, peserta didik pastinya harus mengenal dulu bilangan 11 sampai 20 karena di sini sampai 20 saja. Ya, di sini tujuannya hanya ingin melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan menggunakan benda-benda konkret yang banyaknya sampai 20. Sehingga Bapak Ibu di sini di indikator pencapaian tujuan pembelajarannya, Bapak Ibu hanya mengenalkan bilangan itu dari 11 sampai 20 saja. Ini untuk kelas 1, Bapak Ibu ya. Ya, sampai pada akhirnya setelah dikenalkan, setelah mereka bisa membaca, itu kan beda ya Bapak Ibu ya. Mengenal, kemudian membaca, kemudian bisa menulis, kemudian bisa menghitung. Itu beda kata kerja operasionalnya sudah diurutkan sesuai dengan urutan yang seharusnya. Seperti itu dari C1, kemudian sampai C3 atau C4 seperti itu di sini ya Bapak Ibu sampai menghitung ya. Karena mengenal bilangan 11-20 beda dengan membaca bilangan, beda juga dengan menulis, beda juga dengan menghitung ya. Ketika mereka sudah bisa menghitung, pastinya mereka sudah mengenal bilangan dari 11 sampai 20. Sehingga itulah komponen akhir dalam indikator pencapaian mereka tujuan pembelajaran ini dimaksudkan adalah komponen terakhirnya itu adalah menghitung. Seperti itu Bapak Ibu. Di sini untuk alat dan bahan bisa dituliskan apa saja ya. Bisa menggunakan kartu bilangan atau benda-benda nyata di sekitar kita ya seperti itu bisa digunakan sebagai alat dan bahan. Ini sangat sederhana Bapak Ibu ya. Langkah-langkah kegiatan petunjuknya yaitu sebelum mengerjakan bacalah soal cerita dengan teliti bersama kelompok, praktekkan soal menghitung matematika menggunakan media gambar, ular tangga. Nanti Bapak Ibu kalau di sini menggunakan media gambar ular tangganya itu disiapkan seperti itu ya. Tapi alat dan bahannya ini harus disiapkan. Sehingga itulah media yang Bapak Ibu bisa gunakan sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, di sini tulisannya adalah kayak soal cerita ya, Ibu mempunyai 7 donat ya. Jika mempunyai 6 donat, berapakah jumlah donat?
dan Ibu dan Tika. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal dituliskan saja nanti oleh peserta didik kita, karena ini kelas 1 Bapak Ibu, itu kita buat lebih sederhana. Ya, di sini nanti ada tulis 7. Kalau seandainya ini dilihat oleh anak-anak SMA kayaknya mudah sekali, tapi tidak, untuk kelas 1 pastinya ini harus memiliki pikiran yang lebih jeli lagi ya, untuk menempatkan angka-angka yang ada dalam komponen cerita ini untuk dimasukkan angka ya, kemudian apakah itu bisa berupa dia menambahkan atau dia mengurangi ketika dia menjumlahkan, apakah itu di sini simbolnya itu kurang atau simbolnya itu tambah. Itu Bapak Ibu, ini adalah kejelian daripada peserta didik kita ketika kita memberikan LKPD, sehingga mereka perlu bernalar kritis dalam menyelesaikan LKPD yang sudah diberikan oleh guru seperti itu. Mungkin Mas Yayan itu saja contoh dari saya. Ya, nanti kita bisa bahas lagi ya terkait dengan yang lainnya. Mungkin Bapak Ibu ingin bertanya bagaimana penyusunannya, atau mungkin Bapak Ibu sudah membuat dan ingin dikomentari ya, atau ingin dikoreksi terkait dengan LKPD yang Bapak Ibu sudah. Tadi nampak ya Mas Yayan yang terakhir itu. Yang terakhir, Ibu enggak share screen, Bu. Enggak share screen ya? Iya. Oh, enggak share screen nih. Oh, tadi Ibu Halo Mas Yayan, apakah mendengarkan suara saya? Halo Mas Yayan. Halo, Bapak Ibu yang lainnya, apakah mendengarkan suara saya? silakan Bu, terdengar. Maaf Oh, tadi saya keluar sedikit. oh gitu. Ya, Ya. Bapak Ibu tadi ini saya kira tadi sudah share screen ya Bapak Ibu. Ini contoh lembar kerja peserta didik untuk kelas 1 ya, dengan judul operasi penjumlahan dan pengurangan. Ini Bapak Ibu bisa modifikasi ya, bentuknya seperti apa ya. Bisa masukkan gambar-gambar yang sesuai dengan operasi penjumlahan dan pengurangan seperti itu. Nah, ini adalah contoh yang sudah saya jelaskan tadi Bapak Ibu ya. Di sini ada capaian pembelajarannya, kemudian tujuan pembelajarannya, kemudian indikator pencapaian tujuan pembelajarannya ya. Di sini kaitannya dengan mengenal, membaca, kemudian menulis, menghitung sampai jumlahnya hanya 20 saja. Ya, seperti itu, karena di sini hanya menginginkan bahwa peserta didik kita dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan menggunakan benda-benda konkret yang banyaknya hanya sampai 20. Sehingga di tujuan pembelajarannya ngambilnya yang sampai 20 saja Bapak Ibu. Sehingga indikator pencapaian tujuan pembelajarannya inilah yang Bapak Ibu akan kembangkan lagi seperti itu ya. Diurutkan sesuai dengan kata kerja operasional yang Bapak Ibu sudah lihat di taksonomi belum, itu yang bisa menjadi acuan untuk mencocokkan ya kata kerja operasional apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu ya, apakah dia ingin mengenal dulu, apa ingin membaca dulu, apa ingin menulis. Nah, itu bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan kata kerja operasional yang Bapak Ibu inginkan. Ini sudah saya sebutkan. Mohon maaf karena saya kira sudah saya tampilkan Bapak Ibu. Di sini sudah ada alat dan bahannya ya. Ini sangat sederhana. Seperti yang saya sampaikan tadi, kayaknya kalau untuk kita mungkin gampang sekali. Tapi kalau ketika ini diberikan kepada anak kelas 1 ya, pastinya mereka harus berpikir kritis lagi terkait dengan apakah ini penjumlahan ya, simbol yang digunakan ya, memposisikan huruf 7 ini di mana ya dalam kegiatan ini ya. Nanti di situ di sanalah peserta didik kita bisa melakukan diskusi dengan teman kelompoknya jika pembagian itu secara kelompok seperti itu Bapak Ibu. Ya, seperti inilah
contoh LKPD sederhana yang Bapak Ibu bisa kembangkan nantinya di pembelajaran Bapak Ibu. Seperti itu. Terima kasih Mas Yayan. Baik, terima kasih Ibu atas penyampaiannya. Izin Ibu kita beralih ke sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi, tanya jawab, atau mungkin penyampaian dari Bapak dan Ibu guru yang mungkin sudah menyusun daripada LKPD ini atau lembar kinerja peserta didik ini, kemudian ditemukan kesulitan atau ditemukan beberapa kendala yang mungkin Bapak dan Ibu hingga saat ini belum bisa pecahkan atau belum ditemukan solusinya, maka kesempatan malam ini saya rasa harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Mumpung kita masih bergabung dalam Zoom yang sama, di waktu yang sama juga Bapak Ibu bisa menanyakan secara langsung kepada pemateri kita tentu terkait dengan penyusunan LKPD pada kurikulum Merdeka. Silahkan Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan bisa dengan menuliskan pertanyaannya pada kolom Q&A atau chat untuk nanti akan saya bacakan, ataupun bisa dengan menekan tombol raise hand pada aplikasi Zoom Bapak dan Ibu sekalian. Untuk nanti kami akan pilih dan memberikan beberapa pertanyaan tentu kepada pemateri kita pada kesempatan malam hari ini. Silakan mungkin Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, mungkin Ibu Warmi, Ibu Nuraina, Ibu Rasenta Purba, Ibu Rani Kurniawati, Bapak Aldi Aditya, Bapak Amsar dari Merauke, kemudian Bapak Anggi Maulana John Winara, Bapak Arif Wicaksono, atau Bapak Azunita Zainuri, Bapak Baiti, Ibu Dwi Anik, Bapak Eka Yulianto, Ibu Erlina Hari Widayati, Ibu Fatmawati, Ibu Hana Lilia, Ibu Ida Aryani, kemudian Ibu Johana Marta Grace Noinja, mohon maaf, Ibu Kartiah, Ibu Maria Kristina, mungkin silakan. Oke, dari Bapak Arif Wicaksono, izin Bapak mungkin bisa menyalakan kamera videonya. Oke, selamat malam Bapak. Mungkin langsung saja Bapak bisa dengan mungkin beberapa hal yang ingin disampaikan, waktu dan tempat dipersilakan Bapak. Izin Bapak mungkin bisa dinyalakan dulu suara dari aplikasi Bapak. Oke, baik, terima kasih Bapak. Oke, silahkan Pak pertanyaannya. Baik, pertama yang saya ingin tanyakan, apakah LKPD ini bentuknya harus berupa lembaran kertas? Bisakah dibuat atau dimodifikasi dengan bentuk yang lain? Karena kan beberapa siswa mempunyai kondisi yang khusus gitu kan. Ada yang tidak suka dengan kertas gitu kan. Bisa nggak ini kita modifikasi LKPD ini? Kemudian yang kedua, bagaimana strateginya untuk membuat LKPD yang bisa mengaktifkan siswa melakukan kegiatan pembelajaran yang aktif gitu. Jadi bukan hanya sekedar menjawab soal atau mengerjakan soal-soal tertulis atau apa gitu. Ada nggak strategi khusus gitu kan agar dengan LKPD ini siswa bisa aktif belajarnya dalam artian tidak aktif hanya mencatat dan menjawab. Terima kasih Pak. Itu saja dulu. Oke. Terima kasih Pak Arief. Mungkin kalau boleh saya review sedikit pertanyaannya adalah apakah bentuk LKPD ini bisa dimodifikasi, dan yang kedua adalah strategi agar mengaktifkan siswa itu bisa lebih aktif melalui LKPD ini. Mungkin bisa ditanggapi Bu Stu, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Ibu. Oke, Bapak Wicaksono, terima kasih atas pertanyaannya. Menarik sekali Bapak Wicaksono ya. Pertanyaan yang Bapak yang sudah sampaikan terkait
LKPD yang sudah dibuat seperti itu. Kemarin Bapak Ibu kita juga sudah membahas terkait dengan kekurangan dan kelebihan daripada LKPD itu sendiri. Lembar kerja peserta didik ya, apakah bisa bentuknya tidak hanya secara kertas seperti itu, karena sekarang mungkin sudah canggih teknologi seperti itu kan Bapak. Apakah bisa menggunakan lain ya, apa itu menggunakan mungkin bisa divisualkan melalui mungkin PowerPoint seperti itu ya, bentuknya animasi dan lain sebagainya. Apakah bisa seperti itu? Kalau kita lihat kaitannya dengan lembar kerja peserta didik, ketika kita katakan lembar, itu secara teori itu bentuknya memang lembaran, ya. Secara teori itu bisa bentuknya lembaran, lembar yang bisa dibagikan secara langsung. Ya, kalaupun seandainya Bapak Ibu ingin memodifikasi lembar kerja peserta didik itu tidak dalam bentuk lembaran, tapi dalam bentuk tampilan, sebenarnya bisa saja. Ya. Tampilannya itu Bapak Ibu bisa nanti membuat LKPD-nya itu ditampilkan tanpa tidak dibagikan. Tapi Bapak Ibu harus berhati-hati di sini bahwa Bapak Ibu ketika menampilkan itu ya pastinya ini untuk kelompok mana, ini untuk kelompok yang mana. Kalau lembaran itu bisa langsung dilihat, bisa langsung diraba oleh peserta didik. Kalau seandainya bentuknya mungkin Bapak Ibu tampilkan melalui layar, ya kemudian Bapak Ibu lihatkan, Bapak Ibu sudah desain dengan menggunakan Canva, kemudian Bapak Ibu hanya menampilkan itu melalui PowerPoint saja, atau tampilan melalui melalui LCD, ya bisa-bisa saja sebenarnya Bapak Ibu. Itu sebenarnya lebih praktis, ya. Tapi yang kita inginkan bahwa ketika ada yang dipegang oleh peserta didik kita, ya sedikit tidak ada rasa untuk membaca. Tidak semua itu bisa dilihat langsung dibaca secara jelas Bapak Ibu ketika ditampilkan di layar. Itu bisa menjadi kekurangan. Tapi kalaupun inginkan seperti itu bisa-bisa saja. Tidak harus menjadi lembaran yang sudah Bapak Ibu print seperti itu. Ya, itu jawaban dari saya. Kemudian kaitannya dengan LKPD ini ya, apakah bagaimana sih strategi ya yang dilakukan sehingga tidak hanya bentuknya soal-soal saja seperti itu ya, tidak hanya bentuknya pertanyaan yang membuat siswa itu bisa lebih aktif. Kita lihat daripada kelebihan LKPD itu sendiri ya. Di sini adalah salah penilaian daripada ketercapaian hasil belajar siswa atau ketercapaian bagaimana cara kita mengajar di dalam kelas itu tidak bisa ukur salah satunya dengan menggunakan LKPD ini Bapak. Ya, LKPD ini adalah salah satu ukuran ya untuk melihat bagaimana ketercapaian capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu sampaikan di dalam kelas. Tidak mungkin dilihat bahwa LKPD ini tidak membuat siswa tidak aktif seperti itu. Ada yang dikerjakan berarti akan membuat siswa itu aktif. Karena kelebihan daripada LKPD ini menambah daya tarik serta dapat memperlancar pemahaman informasi daripada peserta didik kita ya dalam format secara verbal dan visual. Visualnya mana kita lihat dari lembar kerja yang kita bagikan ke peserta didik kita, kemudian secara verbalnya mereka bisa berkomunikasi dengan teman sejawatnya. Ketika LKPD itu kita berikan secara kelompok, ya di sana sudah kelihatan Bapak Ibu keaktifan siswa kita. Kalau seandainya kita hanya memberikan salah satu penilaian atau evaluasi core learning kita hanya dengan tanya jawab, itu hanya satu atau dua pihak saja ya kepada peserta didik kita. Tapi kalau seandainya LKPD ini pastinya akan kita harapkan mereka aktif dalam pembelajaran, bisa berkomunikasi dengan teman teman sejawatnya ya, sehingga memperlancar pemahaman terkait dengan informasi atau materi yang sudah disampaikan oleh guru seperti itu. Sehingga dengan LKPD ini pastinya
peserta didik kita berpartisipasi, ada interaksi, ya. Tidak hanya cuma menjawab soal itu adalah bonusnya, ya. Tapi sebelum mereka menjawab soal yang ada dalam LKPD itu, pastinya ada interaksi dengan temannya yang lain. Ketika itu kita buat secara kelompok, apa ya jawabannya? Seperti itu. Ya, bagaimana sih caranya ini? Itu kan itu pasti ada interaksi di sana, Bapak. Tidak mungkin dia diam, hanya melihat sendiri masing-masing saja. Karena kita sudah menjelaskan prosedur awalnya atau petunjuk pengerjaannya bahwa ini dilakukan secara kelompok. Ketika mereka belajar secara kelompok, pastinya akan adanya interaksi dengan teman sejawatnya. Nah, itulah daripada kelebihan LKPD ini. Seperti itu, Bapak. Terima kasih, Mas Yayan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nggak kedengeran suaranya, Mas Yayan? Oke, mohon maaf, baru saya buka unmute suara saya. Terima kasih Ibu Restu atas penyampaiannya, juga Pak Arif Wicaksono atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Izinkan Bapak dan Ibu sekalian, saya beralih ke kolom chat. Pertanyaan dari Ibu Nur Goa Sewang. Pertanyaannya Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyusun LKPD mata pelajaran IPA kelas 9? Mungkin bisa ditanggapi mungkin secara umum Ibu terkait dengan penyusunan pada mata pelajaran IPA. Kalau tadi yang Ibu tujukan mungkin pada pelajaran matematika, mungkin bisa diberikan pandangan secara umum terkait dengan mata pelajaran IPA. Silakan mungkin Ibu Restu di bawah bisa ditanggapi pertanyaan dari Ibu Nur Gowasewa. Silakan Ibu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Di sini Bapak Ibu bertanya terkait dengan penyusunan LKPD untuk mata pelajaran IPA, seperti itu ya. Di mata pelajaran IPA, materi pembelajaran itu apa? Ya, materinya tentang apa, Bapak Ibu ya. Kalau seandainya di materi pembelajarannya tentang contohnya gaya, ya, berarti di sana dituliskan gaya ya. Gaya itu mau di apakah gitu ya, apakah mau dicari tentang pengertian gayanya ya, atau bagaimana proses gaya ya, seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam judul daripada LKPD Bapak Ibu ya, tentang gaya. Nah, yang di sini Bapak Ibu yang harus memang kita tekankan adalah bagaimana pembuatan daripada capaian pembelajaran ya, karena pada hakikatnya Bapak Ibu LKPD yang Bapak Ibu buat itu ya, materi yang Bapak Ibu sampaikan ke peserta didiknya pastinya harus memiliki capaian, pastinya harus memiliki tujuan ya. Kalau di materi tentang gaya contohnya seperti itu Bapak Ibu ingin melihat apa ya di gaya itu. Nah, di situ harus menyesuaikan daripada capaian pembelajaran yang Bapak Ibu ingin sampaikan kepada peserta didiknya. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu komponen-komponen yang di dalam gaya itu sendiri Bapak Ibu. Izin Bu, suara dari Ibu Restu. Suaranya Ibu. Izin suaranya Ibu, apa suara kami terdengar Ibu? Nggih, lanjut Bu. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Silahkan dilanjut Ibu. Oh ya, oke. Bentar. Oke, yang lagi loading. Kedengaran suara saya juga. Maaf Bapak Ibu. Ya, terkait dengan gaya tadi ya, yang harus ya penekanannya itu sebenarnya di sana, kreasinya itu Bapak Ibu yang tahu materi pembelajarannya seperti apa. Kalau seandainya Bapak Ibu bisa tuangkan itu dalam LKPD-nya ya, Bapak Ibu tuangkan, Bapak Ibu punya contoh seperti ini ya,
Bapak Ibu, apakah benar cara yang saya buat untuk LKPD ini gitu ya, itu Bapak Ibu bisa tampilkan saja nanti di sini, sehingga itu nanti bisa kita sama-sama koreksi apa yang kurang sebenarnya dari LKPD Bapak Ibu, apakah itu sudah menarik atau hanya bentuknya tulisan-tulisan saja tanpa Bapak Ibu menyelipkan visual di dalamnya atau gambar-gambar yang menunjukkan bagaimana LKPD itu seharusnya Bapak Ibu buat seperti itu. Itu aja dulu Mas Yayan. Nanti kalau seandainya ingin ditanggapi, silahkan nanti bisa ditanggapi. Oh, baik, terima kasih Ibu Restu. Mungkin kita beralih ke ada yang angkat tangan sebenarnya Ibu. Nanti mungkin kita akan beralih kembali ke kolom chat. Ada beberapa pertanyaan juga. Izin Ibu Nuraina, apakah suara kami terdengar Ibu? Mungkin bisa disampaikan beberapa hal yang ingin ditanyakan Ibu, silahkan. Bisa disampaikan saja. Suaranya Ibu Nuraina, suara aplikasinya atau suara perangkatnya mohon diaktifkan. Halo Ibu Nuraina, apakah sudah bisa diaktifkan suara dari perangkatnya? Sudah Ibu, apakah sudah bisa? Ya ada suaranya, nggak aktif mikrofonnya, Kak. Oh iya, sudah bisa. Ibu ya, sudah kami Tadi aktifkan ya. belum diizinkan sama host. Ya Sudah baik. Ibu, silakan Ibu. Assalamualaikum. Iya, Ini terima jadi kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kenalkan, saya Nuraina dari Kalimantan Timur. Saya sebelumnya saya mau berterima kasih dulu kepada Ibu Restu, luar biasa sekali materi yang disampaikan. Jadi ada menambah pengetahuan bagi saya khususnya ya Bu ya. Karena sekolah kami baru mulai menerapkan kurma untuk kelas 1 dan kelas 4 pada tahun ini. Nah, jadi banyak sekali hal yang belum kami ketahui, terutama dalam penyusunan LKPD ini. Nah, ini yang saya mau tanyakan, dari LKPD yang kita susun ini, bisakah pencapaian dari kerja peserta didik itu kita jadikan sebagai patokan, sebagai pengganti dari nilai ulangan harian gitu, Bu? Kemudian yang kedua, apakah LKPD ini dapat dijadikan sebagai portofolio dari peserta didik kita? Mungkin itu saja Ibu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nuraina. Mungkin kita izin ke Ibu Restu. Saya review pertanyaannya Bu. Apakah LKPD ini bisa menjadi pengganti nilai ulangan harian? Dan juga apakah LKPD ini bisa menjadi portofolio daripada peserta didik kita? Mungkin bisa ditanggapi Bu Restu, silahkan. Oke, terima kasih Bu Nuraina. Menarik sekali pertanyaannya. Semoga saya bisa menanggapi dan menjawab ya dengan baik ya, sehingga Ibu Nuraini tidak Nuraina. Ibu Nuraina, Ibu Nuraina, Ibu Nuraina juga bisa paham dengan apa yang saya sampaikan seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kaitannya dengan penilaian daripada LKPD, ya, LKPD itu bentuk daripada penilaian itu kan ada yang for learning, ada yang as learning, ada yang off learning. Ya, off learning itu bisa dijadikan acuan sebagai penilaian Bapak Ibu dalam hasil UAS ya, atau ujian akhir semester seperti itu. Kemudian yang as learning pada saat pembelajaran dan for learning seperti itu Bapak Ibu.
Nah, Ibu Nur Aini, kalau seandainya untuk LKPD ini untuk menilai bagaimana materi atau proses daripada pembelajaran yang Bapak Ibu sudah sampaikan di dalam kelas. Seperti itu. Bapak Ibu, sekarang ini Ibu Nur Aini untuk materi pokok tentang contohnya hewan saja itu banyak mungkin cabang-cabangnya seperti itu ya Ibu Nur Aini. Nah, ketika Ibu menyampaikan materi tentang hewan, di materinya pokok itu saja, itu tentang hewan saja, apakah itu cukup untuk menjadi penilaian ulangan harian atau tidak? Nah, itu yang harus kita pertimbangkan ya. Karena di sini Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu melihat itu membagikan LKPD itu hanya ingin melihat ketercapaian daripada materi yang Bapak Ibu sudah sampaikan. Ya, apa paham atau tidak ya siswa kita ini gitu ya dengan apa yang sudah kita sampaikan materi pokok tentang ini seperti itu, tentang hewan contohnya begitu. Dilatih yang biasanya kalau seandainya dengan metode ceramah saja tanpa ada lembar kerja peserta didik yang harus dikerjakan seperti itu di dalam pembelajaran kita di penilaian for learning kita itu Bapak Ibu, itu kita tidak tahu tercapai atau tidak pembelajaran kita. Yang saya sampaikan kepada peserta didik ini dimengerti atau tidak seperti itu. Sehingga inilah acuan Bapak Ibu menjadikan LKPD ini sebagai salah satu penilaian dari kinerja atau pembelajaran yang Bapak Ibu sudah sampaikan atau materi yang sudah Bapak Ibu sampaikan ke peserta didik. Seperti itu. Kalau seandainya cuma pokok itu saja kemudian menjadi kalau ulangan harian kan pastinya ada beberapa materi yang ingin dicapai seperti itu ya Bu Nuraini. Tapi kalau kan LKPD ini tidak selalu kita berikan setiap materi pokoknya kita buat LKPD pasti ada yang kita pilih yang dirasa bahwa itu sulit kalau seandainya hanya dilakukan dengan menyampaikan materi saja. Tapi kita lihat, kita ukur bahwa peserta didik saya ini harus saya ukur dulu kemampuan terkait dengan materi yang sedikit lebih susah gitu menurut kita sebagai seorang guru. Ya, sehingga itu tidak bisa menjadi landasan penilaian sebagai ulangan harian seperti itu. Ya, Ibu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya apa tadi ya? Mas Anu. Pertanyaan yang kedua, apakah LKPD ini bisa menjadi portofolio bagi siswa? Ya, menjadi portofolio siswa bisa saja kalau seandainya ini Bapak Ibu bisa simpan dengan rapi seperti itu kan. Tugas-tugas itu tidak hanya tugas kemudian LKPD itu bisa Bapak Ibu jadikan satu ya, itu menjadi penilaian portofolio kepada peserta didik. Seperti itu ya Ibu Nur Aini. Baik, terima kasih Ibu Restu Wibawa terkait dengan penyampaiannya. Juga terima kasih Bu Nuraina atas pertanyaan yang luar biasa. Izin Bu, kita beralih ke pertanyaan yang ada di kolom chat. Ini cukup banyak, namun mungkin saya akan memilih beberapa saja Ibu. Oke, mungkin dari pertanyaan dari Ibu Maria Kristina Liron. Apakah penyusunan LKPD ini boleh diterapkan pada kegiatan P5 atau penguatan profil pelajar Pancasila yang lebih merujuk kepada proyek dan bagaimana modifikasinya? Mungkin lagi sekali saya ulang Ibu, apakah penyusunan lembar kinerja peserta didik ini boleh diterapkan pada kegiatan penguatan profil pelajar Pancasila yang lebih merujuk kepada proyek dan bagaimana modifikasinya? Silahkan Ibu, mungkin bisa ditanggapi. Oke, terima kasih banyak. Tadi ditanyakan apakah bisa memuat terkait dengan profil pelajar Pancasila, seperti itu ya, Mas Yayat ya. Ibu. Di kurikulum Merdeka, Bapak Ibu sudah pahami bersama bahwa profil pelajar Pancasila itu harus
harus nampak dari proses pembelajaran kita. Nah, profil pelajar Pancasila itu harus dimunculkan dalam proses pembelajaran kita. Seperti itu. Apakah bisa? Sangat bisa, Bapak Ibu. Ya. Apalagi di penekanan di kurikulum Merdeka ini adalah model pembelajaran problem-based learning, model pembelajaran project-based learning, ya kaitannya dengan pembuatan project, ya seperti itu. Project yang seperti apa yang mencerminkan daripada profil pelajar Pancasila. Kemarin juga sudah saya jelaskan Bapak Ibu, ya. Ketika Bapak Ibu memberikan LKPD terkait dengan project, ya, pastinya akan muncul profil pelajar Pancasila itu nilai-nilai kemandirian, nilai berpikir kritis, nilai kreativitas daripada peserta didik kita. Seperti itu. Ketika kita menggunakan masukkan ke dalam LKPD kita. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, ya, harus kita lihat dulu langkah-langkah pembelajaran daripada project based learning itu sendiri. Ya, project based learning itu apa saja sih yang harus kita lakukan? Ya, problem based learning itu apa saja yang harus kita lakukan? Di sana ada langkah-langkah pembelajarannya yang Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan LKPD Bapak, atau Bapak Ibu masukkan ke dalam LKPD Bapak Ibu. Ya, di kegiatan project based learning itu pastinya diawali dengan menentukan pertanyaan atau masalah utama. Ya, untuk menentukan pertanyaan dan masalah utama itu pastinya Bapak Ibu akan menunjukkan, ya, video pembelajaran mungkin terkait dengan struktur dan fungsi tumbuhan, contohnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa tampilkan itu, ya. Kemudian pastinya akan ada beberapa pertanyaan dari apa yang sudah Bapak Ibu tunjukkan di video pembelajaran itu. Bagian apa saja dari tumbuhan itu sendiri, kemudian apa fungsi daripada bagian tumbuhan itu sendiri, ya. Kemudian apa saja perencanaan proyek yang Bapak Ibu ingin buat, ya, dengan peserta didik Bapak Ibu. Ya, mungkin kita ajak dulu peserta didik kita untuk merencanakan sebuah proyek mandiri atau proyek secara kelompok, ya, sampai tahapan bagaimana, ya, Bapak Ibu mengevaluasi dan merefleksi proses dari hasil proyek yang Bapak Ibu sudah susun atau peserta didik sudah susun dengan bahan-bahan dan alat-alat yang sudah Bapak Ibu sampaikan di kegiatan awal pembelajaran Bapak Ibu, ya. Sehingga di sana akan tercermin terkait dengan profil pelajar Pancasila, terkait dengan kemandirian itu sendiri, ya. Mandiri mereka menyiapkan semua alat bahan terkait dengan proyek yang akan dibuat, itu mereka mandiri di sana Bapak Ibu. Kemudian di mana lagi di profil pelajar Pancasila? Berpikir kritis mereka. Ketika mereka berdiskusi dengan temannya, ketika mereka melihat video yang ditampilkan, mereka berpikir kritis. Video apa saja itu yang ditampilkan? Ya, kemudian mereka memberikan pendapat dari video itu sudah masuk ke dalam berpikir kritis. Dalam penyelesaian proyek pastinya harus ada kreativitas daripada peserta didik kita. Sehingga profil pelajar Pancasila kaitannya dengan kreatif itu muncul juga dalam LKPD. Ya, itulah maksud daripada ketercapaian profil pelajar Pancasila dalam LKPD yang sudah kita buat. Seperti itu, Mas Yayan. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin kita beralih juga Ibu ke pertanyaan karena ini cukup banyak dari kolom chat. Ibu izin saya membacakan juga. Pertanyaan ini ada dua langsung, mungkin bisa saya gabung Ibu. Pertanyaan pertama adalah apakah LKPD termasuk bahan ajar atau media? Dan yang kedua adalah apakah LKPD juga berisi materi pembelajaran? Jadi sekali Bu, pertanyaannya adalah apakah LKPD termasuk bahan ajar atau media? Dan yang kedua adalah apakah LKPD juga berisi materi pembelajaran? Silakan Ibu, mungkin bisa ditanggapi. Oke, terima kasih banyak terkait dengan pertanyaan apakah LKPD termasuk dari media pembelajaran atau bahan ajar. Ini termasuk daripada bahan ajar, ya.
Bahan ajar yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Inilah bahan yang Bapak Ibu untuk siswa kita bisa mengerti terkait dengan pembelajaran yang sudah disampaikan, yaitu masuk ke dalam bahan ajar seperti itu. Kalau seandainya nanti di dalam LKPD ini ada media visual yang dimasukkan ke dalamnya, ya, itu sendiri. Ya. Tapi bahan ajarnya itu adalah LKPD ini. Ya, ini adalah bahan ajar yang bisa digunakan oleh peserta didik kita. Kaitannya dengan bisa masuk materi. Materi itu kan sudah kita sampaikan ya sebelum Bapak Ibu memberikan LKPD. Ya, kalau di sini Bapak Ibu hanya mencantumkan pertanyaan-pertanyaan yang memang bisa meningkatkan daya kritis, ya, berpikir kritis peserta didik kita. Tidak masuk lagi ke materi, karena materi itu sudah kita sampaikan sebelumnya. Tapi untuk bagaimana ketercapaian daripada materi yang sudah kita sampaikan itu, kita berikan LKPD. Ya, LKPD yang memuat ya pertanyaan-pertanyaan yang memang bentuknya itu tidak seperti tes, ya, tapi lebih cenderung ke bacaan, ya, pernyataan kayak cerita, ya, bentuk pernyataan, bentuk cerita, menggali informasi, itu bentuk daripada LKPD yang Bapak Ibu harus susun seperti itu. Jadinya materi itu Bapak Ibu itu silahkan disampaikan dulu kepada peserta didiknya. Materi contohnya tadi tentang lingkungan hidup. Contohnya itu kan masuk ke dalam kegiatan awal yang Bapak Ibu harus lakukan seperti itu. Kegiatan awalnya ya, apa yang Bapak Ibu sudah sampaikan tujuan pembelajarannya apa. Sekarang kita ingin membahas tentang apa? Seperti itu. Apa tentang tumbuhan atau tentang hewan atau tentang apa, itu sudah Bapak Ibu sampaikan di kegiatan pembelajaran Bapak Ibu di awal kegiatan pembelajaran. Ketika di kegiatan inti Bapak Ibu, ya Bapak Ibu secara rinci ya menjelaskan tentang hewan tersebut, kemudian di sana Bapak Ibu selipkan bagaimana pengerjaan daripada LKPD. Nah, seperti itu Bapak Ibu, sehingga materi itu tidak kita cantumkan dalam LKPD kita. Ya, materi sudah sampaikan sebelum LKPD itu kita bagikan ke peserta didik. Seperti itu Mas Yayan. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin izin Ibu pertanyaan terakhir dari kolom chat akan izin Tiang bacakan. Untuk ini merupakan pertanyaan terakhir sekaligus penutup Ibu dari Bapak Aldi Aditya. Pertanyaannya adalah apakah penyusunan LKPD pada kurikulum Merdeka ini sama saja pada tingkat sekolah? Contohnya misal pada sekolah menengah kejuruan dan sekolah menengah atas. Mungkin bisa diberi sedikit penjelasan Ibu terkait pertanyaan dari Bapak Aldi. Silakan Ibu. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya terkait dengan tadi saya lihat ya. Ya, oke. Ya. Apakah penyusunan LKPD pada kurikulum Merdeka ini sama saja pada tingkat sekolah? Contohnya pada sekolah SMK, ya, SMA, apakah sama seperti itu ya, Bapak? LKPD ini tidak dibatasi harus untuk siapa sebenarnya, Bapak. Bisa di jenjang SD, SMP, SMA, SMK, semua bisa menggunakan lembar kerja peserta didik. Bisa menyusun lembar kerja peserta didik. Tapi Bapak Ibu jangan lupakan komponen apa saja yang harus ada dalam LKPD Bapak Ibu. Seperti tadi sudah saya jelaskan terkait dengan apa capaian pembelajarannya, kemudian tujuan pembelajarannya, indikator pencapaian tujuan pembelajarannya, kemudian sampai langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peserta didik kita, itu bisa kita sesuaikan baik di jenjang SD, SMP, maupun SMA. SMK pun bisa.
Ya Bapak Ibu, mungkin kalau mungkin anggapannya apa namanya di SMK itu karena langsung praktek, mungkin itu sebenarnya praktek kalau seandainya masuk ke dalam lembar atau membuat laporan praktek itu sudah bagian juga sebenarnya daripada LKPD, karena itu lembar kerja peserta didik kita. Ya mungkin saja kalau seandainya ada untuk mata pelajaran tertentu, juga itu bisa masuk juga di jenjang SMK seperti itu. Laporan praktikum mungkin di SMK ya, apakah itu bisa termasuk dari LKP, itu bagian sebenarnya dari lembar kerja peserta didik yang memang harus diselesaikan oleh peserta didik kemudian dibuatkan laporannya. Seperti itu Mas Yayan. Baik, terima kasih Ibu atas penyampaiannya. Izin Bapak dan Ibu sekalian, pemateri yang saya hormati, untuk sesi tanya jawab atau sesi diskusi dengan ini saya tutup dan saya akhiri. Terima kasih atas jawaban dari Ibu Restu Wibawa dan juga pertanyaan dari seluruh peserta yang sudah berkesempatan hadir pada kesempatan malam ini. Izinkan saya Bapak dan Ibu untuk menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan penyampaian pemateri kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah capaian pembelajaran itu tidak boleh diubah. Adapun indikator menggunakan kata kerja, terus menggunakan kegiatan mengamati untuk melatih kemampuan berpikir, memberikan kesempatan bertanya kepada peserta didik. Selanjutnya adalah penekanan pada pokok pertanyaan untuk menggali informasi terkait pemahaman siswa terkait dengan capaian pembelajaran, dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan LKPD tersebut. Baik Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya sudah menyampaikan beberapa hal penting terutama tentang materi pada kesempatan malam hari ini. Baik Bapak dan Ibu, untuk informasi kegiatan di Kelatnas kita pada kesempatan malam ini merupakan hari terakhir dari Zoom yang sudah kita laksanakan selama 2 hari. Namun Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir karena Bapak dan Ibu bisa berkomunikasi atau berdiskusi selama 2 hari ke depan melalui grup WA yang disediakan. Untuk selanjutnya terkait dengan proses penerbitan sertifikat, Bapak dan Ibu bisa mengisi link Google Form yang akan kami berikan pada malam hari ini juga setelah kegiatan ini berlangsung melalui grup WA Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi, terkait dengan penerbitan sertifikat akan kami bagikan link Google Form setelah kegiatan ini, dalam artian malam ini Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu bisa isi, dan batas mengisi maksimal adalah 29 November 2023. Terkait dengan seluruh fasilitas, baik itu sertifikat, materi, dan daftar hadir, serta lain-lain akan kami berikan melalui grup WA dan juga web resmi dari akademisinusantara.id. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian yang saya banggakan, pemateri yang saya hormati sekaligus pimpinan LPP Akademisi Nusantara juga yang saya hormati atas atensi dan perhatiannya pada kesempatan malam hari ini. Izinkan saya, Yayan Ansori Pernanda, memohon maaf atas nama pribadi dan juga LPP Akademisi Nusantara atas beberapa kekurangan dan kesalahan yang terjadi. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam Akademisi Nusantara. Terima kasih banyak.